Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Septian Hanadi dengan NIM 0563901133 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan di video kali ini izinkan saya untuk menjawab soal dari tugas 3 mata kuliah struktur data. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena waktu yang diberikan adalah 15 menit, jadi kita langsung saja membuat programnya. Yang pertama adalah membuat DFS. Kita membuat semua node dari A1 ya sampai A8 dengan cara menggunakan string array nodes, sama dengan mungkin akan saya percepat saja ya, atau saya singkat saja agar mempercepat waktu. Nah, selanjutnya setelah membuat node A1 sampai A8 adalah menginisialisasi adjacency list kosong. Caranya adalah menggunakan perulangan string node ya, node new array list. Dan kalau kita run ini pasti error teman-teman, karena kita belum mendeklarasikan yang pertama adalah variabel adj. Nah, untuk itu kita deklarasikan langsung variabel adj itu di sini. Jadi caranya adalah kita buatkan dulu static map, cara penulisannya kurang lebih seperti ini. List string lagi ya, karena A1 sampai A8 begitu kan. adj sama dengan new hash map, kurung buka kurung tutup titik koma, jangan lupa. Lalu agar sekalian kita buatkan juga variabel untuk mencatat node mana saja yang sudah dikunjungi ya, begitu. Set string namanya visited saja, new hash. Nah, ini menggunakan hash set untuk yang menangkap ya. Kita enter 1. Oke. Sorry, ini tempatnya di sini ya. Nah, selanjutnya adalah menentukan struktur grafnya. Jadi di sini saya secara manual membuat hubungan antara node-nya ya. Itu menggunakan, nanti kita buatkan fungsinya juga, tapi sementara saya langsung tuliskan saja di sini nama fungsinya. Edge misalkan A1 ke A2 begitu ya. Lalu add edge A1 ke A3 dan ini akan saya skip saja karena lama ya. Kalau satu-satu akan memakan waktu. Nah, kita sudah menuliskan semuanya. Nah, selanjutnya adalah kita buatkan dulu fungsi add edge-nya. Kita buatkan di sini. Static void add edge. Nah, parameternya apa tadi? String. Namanya U saja. String V. Jangan lupa buka kurung tutup. Nah, enter 1 kali. Nah, kita tangkap nih yang ini nih. Nah, parameter ini ke fungsi ini kan. Nah, kita tangkap di sini. Menggunakan dot array. Kita get U dan add V. Maksudnya menghubungkan U dan V begitu ya. Lalu setelahnya adalah adj get V, sebaliknya get V. Lalu add U. Jadi kita akan menghubungkan U dan V. Selanjutnya adalah V ke U untuk menghubungkan antara dua node begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan buatkan fungsi untuk melakukan pencarian secara mendalam. Misalkan nama fungsinya adalah DFS. Kita masukkan dulu parameter yang akan dikirim nanti berupa string begitu ya. String target nama variabelnya. Nah, kita buatkan di sini untuk menampilkan terlebih dahulu kunjungannya begitu ya. Print ln mengunjungi misalkan menggunakan tanda tambah current. Oke, kita buatkan dulu saja seperti ini. Karena kalau di run ini pasti akan masih error karena kita belum panggil juga fungsi DFS ini di public static void main-nya ya, begitu.
Tapi kita bisa tambahkan dulu di sini untuk pemanggilan fungsi DFS-nya. Kita kirim ke fungsi DFS yaitu A1 sampai A7. Proses DFS seperti ini. Lalu kita biarkan dulu seperti itu. Kita lanjut ke equals target ya. Nah, di sini kita buat visited at current. Dia menandai node sebagai sudah dikunjungi begitu ya di sini. Nah, selanjutnya adalah melakukan penelusuran DFS ke semua tetangga. Caranya kita menggunakan perulangan. Nah, setelah semua dituliskan fungsi dan sintaksnya, kita coba run ya begitu. Coba run. Nah, baik, di sini berhasil ya. Jadi kalau kita lihat dari sintaks begitu ya. Yang pertama adalah kita membuat dulu variable nodes dengan variable nodes ini array dengan elemennya seperti ini ya, A1 sampai 8. Lalu kita urai menggunakan perulangan nodes as node begitu. Lalu kita masukkan ke variabel adj yang sudah kita buatkan di sini. Kita deklarasikan di atas menggunakan hash map begitu ya. Nah, setelah itu kita membuat node begitu ya. Hubungan antara node seperti A1, A2 ini secara random saja saya buatkan seperti ini. Di sini kan menggunakan fungsi add edge yang sudah dibuatkan juga di atas, yaitu ketika dikirimkan fungsi add edge ini akan mengambil U dan menambahkan V. U itu adalah parameter yang pertama dan V adalah parameter yang kedua yang ini ya. A1, A2. Jadi akan dihubungkan di fungsi ini. Misalkan add edge A1, A2. Nah, berarti di sini add di sini A1, di sini A2, add adj get A1, add A2. Lah, begitu pula di bawahnya get A2 dibalikan dan add A1. Nah, ketika dibuatkan node-nya begitu ya. Setelah dibuatkan node-nya, hubungan antar node-nya, lalu kita lakukan ke fungsi pencarian mendalam dari parameternya dari A1 sampai A7. Kita lihat ke fungsi DFS. Nah, di sini current itu yang tadi A1 dan targetnya itu adalah A7. Nah, kita buatkan print out dulu. Nah, yang ini mengunjungi current. Current itu apa tuh tadi? A1. Jadi ketika menjalankan perintah DFS ini, fungsi DFS ini akan melakukan print out. Mengunjungi yang pertama adalah A1 nih. Jika A1 sama dengan target gitu ya. Targetnya apa? Berapa tadi? A7. Tidak ya. Tidak sama. Jadi tidak di print begitu ya, tidak ditampilkan node sudah ditemukan karena memang tidak ditemukan, tidak sama dengan 7. Nah, jadi berarti if yang pertama ini dilewat karena masih A1. Lalu A1 ini disimpan ke visited, kita tandai bahwa A1 sudah dikunjungi begitu ya. Nah, lalu setelah itu adalah melakukan kunjungan terhadap tetangganya, yaitu tetangga A1. Tetangga A1 itu apa saja? Yaitu ada A2 dan A3. Kalau kita lihat di sini ya, ini A1 itu tetangganya A2 dan A3. Nah, kita cek di sini apakah A1 sudah mengunjungi tetangganya yaitu A2 dan 3. Jika belum, nah maka dilakukan fungsi ini, dikembalikan get neighborhood dan targetnya. Dilakukan pengulangan ya sampai sudah dikunjungi. Jika sudah dikunjungi maka ini akan dilewat. Hasilnya seperti ini. Nah, itulah untuk metode pencarian mendalam menggunakan DFS. Baik, selanjutnya yang kedua adalah BFS, pencarian menggunakan BFS atau breadth first search. Jadi karena fungsinya sama sebenarnya untuk di public void main ini antara BFS dan DFS, jadi saya akan kopikan sepertinya dari yang DFS yang sebelumnya tadi. Nah, setelah dikopikan, ini karena sama ya proses awalnya seperti ini. Di sini juga kita membuat grafnya dengan secara manual menghubungkan node-node-nya beserta tetangganya.
Dan setelah itu kita nah, di sini baru kita menggunakan BFS ya, membuat fungsinya begitu. Namanya BFS. Nah, untuk fungsi add edge ini juga sama seperti di soal nomor 1, jadi saya akan kopikan juga ke sini. Nah, baik, setelah dikopikan, nah dari sini ini sama semuanya dengan yang di FS. Nah, yang berbeda adalah di sini di BFS-nya. Fungsi BFS-nya atau pada saat pencariannya, metode pencariannya. Jadi kita tulis seperti ini, static void BFS, parameternya string, kita coba di sini memberi nama start, lalu string lagi, target namanya ya, nama parameternya. Nah, di sini kita akan membuatkan queue list ya, karena BFS ini menggunakan queue list, linked list begitu ya. Kita buatkan di sini queue string queue sama dengan new linked list. Jangan lupa tutup seperti ini. Lalu kita deklarasikan juga visited tadi ya, seperti yang tadi yang sudah dikunjungi menggunakan hash set. Kita masukkan currentnya atau start, parameter startnya ke dalam list begitu ya. Kalau tadi kita masukkan current atau start parameternya itu ke dalam visited, dan kalau ini kita masukkan ke dalam antrian dulu. Nah, setelah itu baru kita lakukan perulangan di sini menggunakan while. Jika antrian atau queue tidak kosong, nah, maka lakukan perulangan. Kita ambil kita tandai. Jika tidak termasuk ke if yang ini, kita tandai visited add current, artinya sudah dikunjungi. Nah, dan selanjutnya baru kita masukkan seluruh tetangga yang belum dikunjungi ke dalam antrian. Caranya kita lakukan perulangannya lagi. Jadi ada perulangan di dalam perulangan gitu ya. Neighbor adj get current. Nah, if tidak sama ini sepertinya kayak yang tadi, contains neighbor, maka dimasukkan ke dalam antrian neighbor. Begitu ya. Kalau yang tadi itu kita masukkan ke dalam fungsi DFS-nya, kalau yang DFS, kalau untuk yang BFS itu dimasukkan ke dalam antrian begitu ya. Nah, jika sudah dituliskan maka kita coba run begitu. Nah, ini sama berhasil ya begitu intinya. Sini node A7 ditemukan. Nah, jadi kesimpulannya adalah BFS dan BFS itu merupakan dua teknik pencarian dasar pada graph yang memiliki perbedaan mendasar dalam cara mereka menelusuri node begitu ya. DFS itu bergerak secara mendalam dengan menelusuri satu jalur sampai habis sebelum kembali, sementara BFS itu menelusuri kode secara melebar berdasarkan level, dan karena perbedaan caranya begitu, DFS lebih cocok sepertinya untuk penelusuran struktur yang lebih kompleks dan pencarian jalur spesifik. Sedangkan BFS unggul dalam menemukan jalur terpendek dan penelusuran tingkat demi tingkat. Dengan memahami keduanya, struktur graph dan implementasi dalam kodenya, kita dapat memilih metode pencarian yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Baik DFS maupun BFS adalah fondasi penting atau dasar yang penting sebagai programmer atau dalam struktur data dan algoritma, serta banyak digunakan juga dalam berbagai bidang seperti jaringan komputer, AI, dan pemrosesan data. Dan cukup sekian di video kali ini, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.